Saya aja ke presiden tuh saya panggil Bapak Presiden, kata Luhut. Kalau kelihatan saya enak kalian mas-mas lah, maaf. Politisi PDI Perjuangan Panda Nababan menceritakan bahwa Adian Napitupulu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah adu mulut hingga memanas. Panda mengatakan mulanya debat panas itu terjadi saat Luhut yang baru pulang dari Tiongkok mengundang Adian untuk membicarakan masalah pembebasan tanah eks-cendana di daerah Bogor. Ia mengatakan bahwa Adian saat itu meminta Luhut untuk menegur Menteri Pertanahan Sofyan Djalil karena tidak tegas menindak pembebasan lahan milik keluarga Cendana. Namun Luhut tiba-tiba meminta agar keduanya tidak memberikan pikiran berat kepada Presiden. Tak terima dengan perintah Luhut, Adian mengatakan dirinya tidak pernah memberikan persoalan berat kepada Presiden. Sementara Luhut tetap ngotot agar Panda dan Adian jangan memberi masalah ke Presiden karena itu sangat menyusahkan. Luhut juga meminta kepada Panda dan Adian agar tidak memanggil Presiden Jokowi dengan sebutan Mas. Saya saja ke Presiden tuh panggilnya Pak Presiden. Kalau kalian kan seenak kalian, mas-mas lah apalah. Kata Panda menirukan gaya bicara Luhut dalam kanal YouTube Total Politik. Panda menceritakan situasi saat itu kemudian menjadi memanas. Adian terus membantah kalau dirinya sering memberikan masalah berat ke Presiden. Gua juga dia dilawannya. Oh dilawan, berani Bang Adian lawan Jenderal Luhut? Iya, berani deh. Ya ini. Terus, ya kenapa rupanya kata? Jangan tuh ngelawan aku udah biasa ngabisin orang kata. Ya habisin lah, kata dia. Memangnya aku takut buat dia. Namun pernyataan Luhut malah membuat Adian takjub. Ia pun kembali membalas ancaman Luhut. Perdebatan panas yang bahkan sampai saling mengancam itu membuat Panda panik sendiri. Bergegas ia melerai keduanya, tetapi ternyata perdebatan masih berlanjut. Adian kini menjawab Luhut soal panggilan untuk Jokowi. Adian menegaskan bahwa Presiden Jokowi sendiri tidak pernah mengkomplain soal panggilan itu. Jadi tegang pertemuan itu. Tegang. Nah Kau kalau jangan melawan aku, kata dia. Kau jangan melawan aku. Lo kenapa rupanya, kata dia. Aku udah biasa ngabisin orang. Aku juga udah biasa. Aku kata dia. Bagus tuh. Panda sendiri dibuat takjub dengan besarnya nyali Adian melawan Luhut yang notabene Jenderal TNI. Melihat keduanya bersih tegang, Panda pun mencoba melerai Luhut dan Adian agar tidak bertengkar lagi. Panda bongkar rahasia Luhut. Politisi senior Partai Banteng Moncong Putih itu memulai ceritanya dengan membeberkan fakta sekitar 19 tahun lalu atau tepatnya tahun 2003 silam. Saat itu Kenang Panda Nababan, ia dimintai tolong oleh Luhut Binsar Panjaitan agar membantu Prabowo Subianto yang saat ini mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan RI. Saat itu lanjut dia, Luhut memintanya membantu adik Prabowo, yakni Hashim Jojo Hadikusumo yang ditahan di Rutan Salemba karena tersangkut kasus BLBI. Waktu itu ungkap Panda Nababan dirinya belum mengenal siapa itu Prabowo Subianto. Singkat cerita, Prabowo pun menemuinya di Hotel Mandarin. Ketika awal bertemu, lanjutnya, ia bertanya kepada Prabowo mengenai hubungannya dengan Luhut. Karena yang didengar hubungan keduanya sedang tidak akur. Atas pertanyaan itu, lanjut dia, Prabowo menyangkalnya dengan mengatakan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Bak gayung bersambut, Prabowo pun menelpon Luhut saat itu juga, kemudian berbicara kepada Panda. Melalui kanal YouTube Total Politik pada Rabu 16 November 2022, Panda Nababan membeberkan fakta itu seakan tanpa sisa. Akhirnya, Panda pun mengiyakan permintaan Luhut untuk membantu Prabowo. Sejurus kemudian, Panda bertanya kepada Prabowo, mengapa Hashim Jojo Hadikusumo harus segera dikeluarkan dari rutan? Saat itu kata Panda, salah satu alasannya adalah dikhawatirkan Hashim Jojo Hadikusumo mendapat kekerasan di penjara. Atas alasan tersebut, ia pun meminta Prabowo agar segera memanggil pengacaranya yang saat itu Hotman Paris Hutapea.
Setelah bertemu, ia langsung meminta Hotman segera membuat surat penangguhan penahanan ke Jaksa Agung yang saat itu M.A. Rahman. Keesokannya, kata Panda, Prabowo dan Hashim Jojo Hadikusumo datang kepadanya dan menyampaikan terima kasih. Panda kemudian membeberkan lagi kejadian lain di mana Luhut meminta bantuannya untuk mempertemukan dengan mantan Direktur Utama Bank Mandiri periode 2000 sampai 2005 Eduardus Cornelis William Neloe. Luhut meminta Panda untuk dipertemukan Neloe menyangkut urusan kredit. Singkat cerita, akhirnya Luhut bisa bertemu dengan Neloe. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kata Panda, tidak ada kabar berita terkait hasil pertemuan tersebut. Ia pun bertanya kepada Neloe. Ternyata, kata Neloe kepadanya, kredit yang diajukan Luhut dan Prabowo sudah cair. Ia pun bertanya kepada Luhut dan Luhut mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, kata dia, saat itu Luhut bercerita kepadanya bahwa ia sedang pecah kongsi dengan Prabowo. Panda kemudian bercerita lagi soal hubungan Luhut dan Prabowo saat masih aktif di militer. Cerita tersebut kata dia didapatkannya dari mantan Menteri Pertahanan M. Yusuf. Saat itu kata dia Luhut dan Prabowo masih aktif bertugas di Kopassus di mana Luhut masih berpangkat Letkol dan Prabowo menjadi wakilnya. Suatu ketika kata dia Luhut kaget karena Prabowo hendak menangkap LB Mordani karena disinyalir mau melakukan kudeta terhadap rezim Presiden Soeharto. Saat itu Luhut pun mengajak Prabowo untuk melaporkannya kepada Danjen Kopassus saat itu. Kepada Danjen Kopassus tersebut, kata Panda, Prabowo mengatakan jika kudeta benar-benar terjadi, maka Danjen Kopassus tersebut bertanggung jawab. Danjen Kopassus tersebut akhirnya membawa Luhut dan Prabowo menemui M. Yusuf. Setelah menceritakan apa yang terjadi, akhirnya M. Yusuf bertemu Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Akibatnya, kata dia, Prabowo dipindahkan satuannya dari baret merah atau Kopassus ke baret hijau atau Kostrad. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.